Halo teman-teman. Di penghujung abad ke-20, India mengejutkan dunia dengan tiba-tiba mengumumkan keberhasilannya dalam uji coba senjata nuklir. Informasi tersebut langsung mengejutkan CIA dan pemerintah Washington. Sulit dipercaya. Mereka membodohi kami, kata seorang pejabat senior AS. Sebelumnya, ketika mendengar India berniat mengembangkan senjata nuklir, intelijen AS dan satelit modern telah memantau secara ketat untuk mendeteksi dan mencegah tepat waktu. Namun, memantau asteroid tidaklah mudah, dan mereka telah tertipu selama berabad-abad. Mari kita cari tahu kisah di baliknya. Pada tahun 1945, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang memiliki senjata nuklir. Untuk segera mengakhiri perang dengan Jepang, serta menampilkan kekuatan global. Mereka menjatuhkan 2 bom atom masing-masing di Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan total lebih dari 210.000 kematian. Itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerahan Jepang pada 15 Agustus 1945. Mulai dari sini, negara-negara besar menyadari bahwa untuk dibiarkan sendiri dan menyeimbangkan kekuatan dengan Amerika Serikat, mereka harus memiliki senjata nuklir. Itu sebabnya Uni Soviet berhasil mengujinya pada tahun 1949. Inggris Raya pada tahun 1952. Prancis pada tahun 1960 dan Cina pada tahun 1964. Dengan kekuatan militer yang superior, kini dengan senjata nuklir, siapa yang bisa menolak? Langit tiba-tiba menjadi mendung dan seluruh dunia terdiam. Setelah mendapatkan bom atom, apa yang saya inginkan? Kekuatan-kekuatan besar berkumpul untuk menyusun perjanjian non-proliferasi nuklir 1968. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk mencegah kepemilikan yang meluas untuk menjaga dunia lebih aman. Semakin banyak negara yang memiliki senjata nuklir, semakin besar pula risiko salah perhitungan, dan juga mengarah pada eskalasi ketegangan dan peningkatan konflik. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Namun, untuk seluruh dunia, perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk membantu orang-orang besar mempertahankan dominasi global mereka. Menyadari ketidaksetaraan itu, India, kekuatan masa depan, tidak menandatangani perjanjian itu. Mereka mengklaim bahwa kami hanya setuju jika 5 negara lainnya menyerahkan sepenuhnya senjata nuklir mereka, dan kemudian tidak ada perubahan yang terjadi. Faktanya, India tidak bergabung dengan perjanjian itu karena alasan lain. Pada tahun 1962, selama perang perbatasan dengan Cina, mereka kehilangan 43.000 km persegi tanah dan menerima untuk menelan dendam mereka di dalam. Saat itu, India adalah negara netral yang tidak bergabung dengan aliansi selama Perang Dingin. Mereka selalu mendapat janji dukungan baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet jika terjadi konflik. Namun, perang perbatasan pada tahun 1962 bersamaan dengan krisis misil Kuba sehingga tidak ada yang peduli dengan mereka. Dari sini, mereka mengerti bahwa keinginan untuk bertahan tidak bisa bergantung pada orang luar. Homi Bhabha, bapak program atom India, meyakinkan Perdana Menteri Bahadur Shastri untuk menyetujui rencana pembuatan bom nuklir untuk mencegah musuh. Namun, dia ditolak, alih-alih membuat senjata, Perdana Menteri setuju untuk mengizinkan penelitian untuk membuat ledakan nuklir. Itu sudah cukup peringatkan musuh. Tinggal menunggu itu, Homi Bhabha dan rekan-rekannya memulai implementasi program nuklir. Dia adalah seorang ilmuwan visioner yang membujuk pemerintah untuk mengizinkan pendirian fasilitas penelitian atom sejak 1948. Dengan dukungan dari Kanada pada tahun 1954, India membangun reaktor nuklir pertamanya di Trombay. Uranium diimpor terutama dari Inggris, dan air berat dipasok oleh Amerika Serikat melalui program nuklir untuk perdamaian. Namun, sebagai negara netral, dukungan luar mereka sangat terbatas. Bersamaan dengan itu, karena takut akan perhatian dunia, mereka hanya mengumpulkan maksimal 75 ilmuwan yang mengerjakan program nuklir. Sebagai perbandingan, Cina memiliki ribuan orang yang terlibat dalam program nuklirnya. Selain itu, perang terus-menerus dengan Pakistan juga mengganggu operasi dan tidak bisa berjalan cepat. Baru pada tahun 1974 India menghasilkan cukup plutonium untuk melakukan ledakan nuklir di Pokhran dengan nama sandi, Smiling Buddha. Mereka menyebutnya ledakan nuklir damai. Padahal, itu adalah bom dengan kapasitas kecil, dunia langsung bereaksi negatif. Kanada dan Amerika Serikat sebagian besar telah memutuskan dukungan nuklir. Negara-negara barat lainnya juga mendapat tekanan dari AS untuk menolak bekerja sama dengan India, sehingga mempersulit mereka untuk melanjutkan program nuklirnya. Kecuali Uni Soviet, tidak ada yang tersisa untuk dimintai bantuan. Namun, Uni Soviet juga tidak ingin India memiliki senjata nuklir yang akan membuat mereka kehilangan keunggulan militernya, sehingga ia hanya bersedia membantu secara terbatas. Apalagi kedua belah pihak bukan sekutu satu sama lain. Selain menjual bahan bakar uranium dan air berat, mengamankan beberapa reaktor tidak membantu. Itu sebabnya program nuklir India tidak mencapai kapasitas yang diinginkan. Pada tahun 1995, setelah hampir 2 dekade persiapan, mereka akhirnya memiliki cukup plutonium untuk melakukan uji coba nuklir kedua. Namun, rencana tersebut dengan cepat diketahui oleh CIA. AS dan sekutunya telah menekan dengan mengancam sanksi ekonomi untuk memaksa India berhenti.
Pada tahun 1996, mereka terus memulai kembali program tersebut, namun hasilnya tetap sama. Telepon berdering dari kantor pemerintah India, AS mengeluarkan peringatan sanksi. Karena pengawasan ketat dan kekacauan politik dalam negeri, India tetap tidak bergerak untuk tahun berikutnya. Pada tahun 1998, India belajar untuk tidak terlihat oleh pengawasan AS. Pemerintah baru Perdana Menteri Vajpayee secara teratur meyakinkan publik dengan pidato yang menekankan bahwa mereka telah meninggalkan niatnya untuk menguji senjata nuklir dan takut akan sanksi internasional. Mereka ingin pihak AS percaya bahwa tekanan sebelumnya telah berhasil mencegah India melanjutkan program nuklirnya. Namun, di balik layar, mereka diam-diam memilih tempat tersebut. Luasnya minimal 400 km persegi dan jauh dari pemukiman penduduk. Setelah mensurvei banyak tempat, mereka menemukan bahwa Pokhran yang terletak di padang pasir masih merupakan daerah yang paling cocok, tempat uji coba nuklir tahun 1974. Keputusan ini mengejutkan intelijen AS karena tidak ada yang menyangka bahwa India akan berani menjalankan rencana tersebut di tempat yang telah ditemukan. Akibatnya, perhatian CIA teralihkan dan lokasi uji coba rudal berada di Candipur, area aktivitas militer yang tidak biasa. Namun, pihak AS mengantisipasi gangguan India, sehingga tetap memantau wilayah Pokhran dengan sejumlah satelit yang sangat mahal, termasuk yang sampai $1 miliar dan dianggap sebagai mata-mata di langit. Selain itu, mereka juga memasang sistem penyadapan untuk memastikan tidak ada satu semut pun yang lolos. Meski begitu, kegagalan tetap terjadi, mungkin atas kehendak Tuhan. Pada saat itu, pemahaman India tentang cara kerja satelit canggih membantu mereka menghindari pengawasan. Khususnya, mata-mata di langit AS hanya bisa melihat dengan jelas pada siang hari. Oleh karena itu, pihak India melakukan semua operasi pada malam hari. Saat fajar, mereka akan mengatur adegan seperti itu. Kawah yang dalam, kabel, dan saluran listrik ditutupi pasir dan semak gurun. Mereka bahkan dianggap miring ke angin untuk menghindari melihat sesuatu yang tidak biasa. Untuk sistem penyadapan, setelah terdeteksi, akan ada cara untuk memperbaikinya. Saat membahas uji coba nuklir, orang India menyusun kata-kata yang mereka gunakan. Ketika berbicara tentang bom, misalnya, mereka mengubahnya menjadi percakapan tentang whisky, Taj Mahal, atau Gedung Putih. Nama perwira militer dan ilmuwan juga ditukar, atau digunakan dengan nama kode. Kecerdikannya begitu sempurna sehingga CIA berkali-kali tidak mau mendengarkan karena dianggap percuma berdiskusi. Terakhir, untuk menghindari spionase orang dalam, rencana pengujian hanya dikomunikasikan kepada pejabat paling senior, termasuk Perdana Menteri dan 5 menteri. Lebih dari 20 menteri lainnya bersama dengan oposisi dipandang sebagai orang luar. Berkat kehati-hatian dalam setiap aksinya, India berhasil meledakkan 5 bom nuklir pada Mei 1998. Adapun CIA, mereka tidak tahu bahwa tes telah dilakukan sampai Perdana Menteri Vajpayee mengumumkan prestasi tersebut di televisi. Setelah acara tersebut, para pejabat AS saling menyalahkan dan menyebabkan kontroversi Kongres. Senator Richard C. Shelby menyebutnya, kegagalan intelijen dekade ini. Pahit karena tidak bisa menghentikannya, AS, bersama sejumlah sekutunya, memberlakukan serangkaian sanksi. Ini termasuk pembatasan perdagangan dan larangan ekspor peralatan dan teknologi pertahanan. Hentikan dukungan kredit dan halangi akses India ke dana moneter internasional dan Bank Dunia. Namun, hanya dalam waktu singkat, mereka dengan cepat memperbaiki hubungan tersebut, karena sanksi tidak dapat memaksa India untuk melepaskan senjata nuklirnya. Bahkan kehilangan mitra ekonomi dan politik yang penting di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik. Berkat itu, India telah mengatasi badai dengan cukup lembut, tidak seperti Korea Utara, di mana orang-orangnya saat ini hidup setengah mati karena tekad pemerintah untuk mengembangkan senjata nuklir. Video berakhir di sini. Terima kasih telah menonton, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.